Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak dan Ibu Asesor yang bertugas, mohon izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang unsur pendidikan dan pengajaran yang menjadi syarat pemenuhan PDD UKT-PT sertifikasi dosen. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan dan menyampaikan paparan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun paparan ini dipergunakan untuk sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Hajar Harini, NIDN 0317027606. Saya bertugas sebagai dosen di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Kusuma Negara, Jakarta. Deskripsi diri. Saya sebagai dosen mulai tahun 2014. Dengan sekarang jabatan fungsional saya rektor di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah yang saya ampu adalah 1. Komunikasi pendidikan, 2. Kewirausahaan, 3. Teknologi informasi dan komunikasi, 4. Ekonomi politik pembangunan, 5. Ilmu pendidikan, dan 6. Teori belajar. Pendidikan formal, saya sekolah dasar di SD YPK Wijaya, tahun tamat 1988. Sekolah menengah pertama di SMP Negeri 19 Jakarta, tahun tamat 1991. Sekolah menengah atas SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, jurusan Fisika atau A1, tamat tahun 1994. Pendidikan S1 saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Ekonomi Manajemen. Tamat tahun 1998. Strata 2 saya di Universitas Negeri Jakarta, program studi Manajemen Pendidikan, tamat tahun 2013. Strata 3 S3 saya di Universitas Negeri Jakarta, program studi Manajemen Pendidikan, tamat tahun 2019. Adapun untuk outline ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, 2 adalah capaian pembelajaran mata kuliah, 3 sistem pembelajaran, 4 model pembelajaran, 5 sistem penilaian. Adapun identitas mata kuliah, yaitu yang saya ampuh untuk sertifikasi dosen adalah komunikasi pendidikan dengan bobot 2 SKS semester 2 genap. Deskripsi mata kuliah ini membangun pemahaman mahasiswa mengenai konsep dan teori komunikasi, implementasinya dalam pendidikan, materi perkuliahan dan dibahas dalam mata kuliah komunikasi pendidikan meliputi pengertian komunikasi pendidikan, fungsi komunikasi pendidikan, unsur-unsur komunikasi, model proses komunikasi, komunikasi secara lisan dan mendengarkan, komunikasi secara tertulis dan membaca pesan, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, pengertian media komunikasi dan dalam pendidikan, manfaat media komunikasi dalam pendidikan, dan pemanfaatan media komunikasi dalam pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi pendidikan. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami komponen dasar komunikasi pendidikan. Mahasiswa mampu memahami fungsi komunikasi pendidikan. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur komunikasi dalam pendidikan. Mahasiswa mampu memahami faktor-faktor komunikasi dalam pendidikan. Mahasiswa mampu memahami secara historis
perspektif mengenai kajian komunikasi pendidikan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami model komunikasi dan pendidikan dan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat media komunikasi dalam pendidikan, mahasiswa mampu memahami teknik dan prinsip komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami bentuk komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami model komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami psikologis manusia dalam perspektif komunikasi pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan organisasi dalam studi komunikasi, mahasiswa mampu menjelaskan masa media dan dimensi etika komunikasi. Sistem pembelajarannya yaitu yang pertama 14 kali pertemuan daring, yang kedua beban waktu pembelajaran 2 SKS, yang ketiga alokasi waktu per pertemuan 150 menit, yang keempat ujian tengah semester pada pertemuan 8, yang kelima ujian akhir semester pada pertemuan 16. Materi pembelajarannya, yang pada pertemuan pertama, materi yang akan dibahas mengenai konsep dasar komunikasi pendidikan. Indikator pencapaiannya yaitu mengemukakan berbagai definisi komunikasi, mengemukakan definisi pendidikan, mengemukakan berbagai fenomena komunikasi, merumuskan definisi komunikasi pendidikan. Pertemuan kedua akan membahas mengenai komponen dasar komunikasi pendidikan. Indikator pencapaiannya yaitu menyebutkan komponen utama komunikasi pendidikan, menguraikan peran encoder atau komunikator, mengidentifikasi pesan atau media, memahami decoder atau komunikasi. Pertemuan tiga akan membahas mengenai fungsi komunikasi pendidikan. Indikator pencapaiannya yaitu memahami fungsi komunikasi dengan motivator, menginterpretasikan kontrol sosial dalam komunikasi pembelajaran, menguraikan bentuk kebersamaan sebagai pola komunikasi dalam pembelajaran, menerapkan prinsip komunikasi sebagai pembeda atau bahasa atau budaya dalam pendidikan. Yang keempat, kita akan membahas mengenai unsur-unsur komunikasi dalam pendidikan, menjelaskan unsur-unsur komunikasi dalam pendidikan. Pertemuan kelima akan membahas materi pokok bahasannya mengenai faktor-faktor komunikasi dalam pendidikan, indikator pencapaiannya yaitu memahami faktor personal dalam komunikasi pembelajaran, interpretasi makna ego dalam praktek komunikasi pembelajaran, menguraikan bentuk komunikasi dalam kelompok selama pembelajaran. Untuk materi pertemuan keenam, materi pokok bahasan yaitu perspektif bidang kajian komunikasi pendidikan, indikator pencapaiannya, memahami secara historis mengenai kajian komunikasi pendidikan pembelajaran, memahami secara sosiologis mengenai kajian komunikasi pendidikan pembelajaran, memahami mengenai kajian komunikasi pendidikan pembelajaran melalui pendekatan yang memahami faktor budaya sebagai pendukung penerapan komunikasi dalam pendidikan. Pada pertemuan ketujuh, bentuk komunikasi pendidikan dan pembelajaran. Indikator pencapaiannya menunjukkan bentuk komunikasi publik dalam pembelajaran, menunjukkan bentuk komunikasi interpersonal dalam pembelajaran, menunjukkan bentuk komunikasi interpersonal dalam pembelajaran, menunjukkan bentuk komunikasi verbal atau nonverbal dalam pembelajaran. Pada pertemuan 8, ujian tengah semester. Pertemuan 9, materi pokok pembahasan mengenai manfaat media komunikasi dalam pendidikan. Indikator pencapaian menunjukkan manfaat media komunikasi dalam PDD, meningkatkan media komunikasi dengan manfaatan dalam pendidikan. Pertemuan 10 yaitu materi pokok bahasan yaitu teknik prinsip komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Menunjukkan prinsip komunikasi dalam proses ceramah untuk kegiatan pembelajaran, menunjukkan prinsip komunikasi dalam proses dramatisasi dengan kegiatan pembelajaran, menunjukkan prinsip komunikasi dalam komunikasi simulasi untuk kegiatan pembelajaran, menunjukkan prinsip komunikasi dalam proses diskusi untuk kegiatan pembelajaran, menunjukkan prinsip komunikasi dalam proses moduler untuk kegiatan pembelajaran. Pertemuan 11 membahas mengenai bentuk komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Indikator pencapaiannya yaitu menunjukkan bentuk komunikasi publik
dalam pembelajaran, menunjukkan bentuk komunikasi interpersonal dalam pembelajaran, menunjukkan bentuk komunikasi interpersonal dalam pembelajaran, menunjukkan bentuk komunikasi interpersonal dalam pembelajaran, menunjukkan bentuk komunikasi nonverbal atau nonverbal dalam pembelajaran. Pertemuan 11 yaitu model komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, indikator pencapaiannya yaitu menunjukkan model komunikasi mekanistik dalam pembelajaran, menunjukkan model komunikasi psikologis dalam pembelajaran, menunjukkan model komunikasi pragmatis dalam pembelajaran. Pertemuan 11, materi pokok pembahasannya mengenai psikologis manusia dalam perspektif komunikasi pembelajarannya. Indikator pencapaiannya yaitu menunjukkan bentuk penerapan perhatian dalam proses komunikasi pembelajaran, menunjukkan bentuk penerapan pembahasan dalam proses komunikasi pembelajaran, menunjukkan bentuk penerapan penerimaan dalam proses komunikasi pembelajaran, menunjukkan bentuk penerapan bahasa, gaya, sikap, dan nilai dalam proses komunikasi pembelajaran. Pada pertemuan 14, materi pokok pembahasan yaitu organisasi dalam studi komunikasi. Indikator pencapaian yaitu menjelaskan peran organisasi pendidikan ditinjau dari ilmu komunikasi. Yang kedua yaitu menunjukkan bentuk skema penerapan alat komunikasi dalam organisasi pendidikan. Yang ketiga yaitu indikatornya menunjukkan proses komunikasi dalam organisasi pendidikan. Pertemuan 15, materi pokok bahasannya yaitu mass media dalam dimensi etika komunikasi. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menjelaskan bentuk pengaruh media dalam komunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu indikatornya menjelaskan bentuk keseimbangan etika media masa dalam komunikasi pembelajaran. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk perilaku yang menunjukkan kebebasan tanggung jawab berbicara dalam komunikasi pembelajaran. Pada pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Metode pembelajarannya, kita akan membahas mengenai metode pembelajaran yang pertama, delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran dengan cara ceramah, diskusi, dan presentasi. Pelaksanaan saat pandemi melalui Google Meet dan Zoom Meeting atau Zoom Meeting. Yang kedua yaitu interaksi, forum diskusi di saat setiap pokok bahasan. Yang ketiga yaitu melakukan assessment berupa penugasan, kuis, keaktifan saat diskusi, dan ujian di learning management system. Sistem penilaiannya yaitu uraian penilaian, yang pertama yaitu kehadiran dan keaktifan serta sikap dan perilaku bobotnya adalah 10%. Yang kedua, tugas atau individu baik diskusi ataupun seminar kecil bobotnya adalah 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester bobotnya adalah 30%. Yang keempat, ujian akhir semester bobotnya 30%. Dan yang kelima yaitu penyelesaian tugas dan makalah bobot penilaiannya adalah 100%. Marilah kita ke pembelajaran tatap muka online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi kali ini adalah teknik dan prinsip komunikasi dalam pendidikan dan pelajaran yang dibawakan oleh Mbak Dini Rahmawati. Silakan Mbak Dini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rahmawati. Saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik komunikasi pendidikan. Yang pertama itu ada teknik komunikasi informatif. Jadi, suatu pesan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Yang kedua, komunikasi persuasif, yaitu proses mempengaruhi sikap, pandangan, atau perilaku seseorang dalam bentuk kegiatan membujuk, mengajak, sehingga ia melakukan dengan kesadaran hati. Yang ketiga, komunikasi instruktif,
yaitu komunikasi yang mengandung ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran melakukan sesuatu secara terpaksa karena takut akibatnya. Next, Bu. Silakan, Mbak. Yang kedua, ada prinsip-prinsip komunikasi dalam pendidikan. Jadi, orang yang masih hidup tidak mungkin akan terlepas dari komunikasi, walaupun bukan berarti semua perilaku adalah komunikasi. Komunikasi ada di mana-mana, ada di rumah, di kampus, di kantor, dan di masjid. Bahkan ia sanggup menyentuh segala aspek kehidupan kita. Artinya, hampir seluruh kegiatan manusia dimanapun adanya selalu tersentuh oleh komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses simbolis. Jadi komunikasi adalah suatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan, salah satu kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Jadi setiap orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi, isi, dan hubungan. Jadi setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi, isi, di mana dari dimensi ini tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Contohnya, berkomunikasi di antara dua orang sahabat dan antara dosen dan mahasiswa di kelas berbeda memiliki dimensi isi yang berbeda. Yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Itu setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi, mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan. Apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi, pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Jadi tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Next, Bu. Selanjutnya, teknik dan prinsip komunikasi dalam pembelajaran. Teknik pendidikan, tujuan pembelajaran adalah agar siswa menerima secara baik apa yang disampaikan guru, menguasai pelajaran secara komprehensif, dan siswa dapat mengembangkannya, baik melalui bimbingan guru maupun mandiri. Penerimaan siswa dan pengembangannya saat dipengaruhi oleh metode dan model komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Berkaitan dengan pemilihan metode terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Bu. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tujuan yang
hendak dicapai. Yang kedua, kemampuan guru. Yang ketiga, siswa. Yang keempat, situasi dan komunikasi ketika pengajaran berlangsung. Next, Bu. Yang kelima, fasilitas. Yang keenam, waktu yang tersedia. Yang ketujuh, kebaikan dan kekurangan sebuah metode, kapan digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan yang mau bertanya. Ibu Nuryani. Ya, Ibu Nuryani. Ya, silakan Bu Nuryani. Ya. Sebutkan 2 kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh para guru. Itu, Bu. Kegiatan 2 pokok. Tupoksinya. Iya, betul. Ya. Ya. Silakan. Ada lagi nggak yang mau menjawab pertanyaan? Atau mau sharing? Kalau tidak ada, dijawab dulu sama Mbak Nurul dan Mbak Dini. Silakan. Saya mau menjawab pertanyaannya Nuryani, Bu. Iya, silakan Mbak Nuryani. Ya, Mbak Dini, ya. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Nuryani. Pertanyaannya itu, sebutkan 2 kegiatan pokok yang harus dilaksanakan oleh para guru. Yang pertama itu mempersiapkan diri dan unsur-unsur lainnya yang akan dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mengoperasikan hal-hal yang sudah dipersiapkan dengan memperhatikan variasi dan pengembangannya. Bagaimana Nuryani jawabannya? Pertanyaannya apa sih Bu Nuryani? Maaf Bu Nuryani, pertanyaannya apa Bu Nuryani? Pertanyaannya itu, sebutkan 2 kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh para guru. 2 tupoksi. Ya. Ya. Apa tupoksinya guru? Guru sebagai apa tupoksinya? Tugas pokok dan fungsinya Mbak Dini. Mbak Din? Iya, Bu. Fungsinya guru. Ya. Coba dilihat lagi tupoksinya guru. Tugas dan pokok fungsinya seorang guru. Kan guru sebagai motivator ya, tidak tupoksikan. Guru sebagai motivator, guru sebagai leader. Ya. Guru sebagai leader, guru sebagai motivator. Bagaimana Mbak Dini? Kalau guru sebagai leader, bagaimana Mbak Dini tupoksinya? Tugas pokok dan fungsinya. Ada lagi nggak yang mau sharing mengenai tupoksinya guru? Kan harus membuat apa? Dia sebagai administrator juga, sebagai motivator, ya administrator juga guru, semuanya. Sebagai leader, harus seperti apa? Ya, membuat perencanaan. Benar nggak? Leader itu kan harus apa? Fungsi leadernya itu kan memanage kan? Memanage pekerjaan Bapak Ibu sebagai seorang guru. Apa aja fungsi dari manajemen itu? Planning, organizing, ya. POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Pertama, Bapak Ibu adalah merencanakan. Merencanakan itu perencanaan apa yang akan Bapak Ibu ajarkan? Membuat apa? RPP, Bu. RPP. Benar nggak? Iya. Benar, Bu. Membuat silabus. Ya nggak? Ya, Bu. Membuat kelengkapannya. Benar, Bu. Membuat absensi. Membuat daftar hadir. Itu kan tugas pokok seorang guru kan? Itu kan Ibu seorang leader. Berarti Ibu perencanaannya harus dibuat dulu. Ya, membuat silabus, membuat RPP. Kalau Bapak Ibu tidak membuat RPP, tidak membuat silabus, itu apa yang mau diajarkan Bapak Ibu juga bingung, tidak runut ya, tidak runut. Ya. Terus apa lagi? Itu kan administrator juga. Guru adalah sebagai administrator yang mengerjakan silabusnya siapa?
Bapak Ibu sendiri kan yang ngetik siapa? Bapak Ibu sendiri kan Iya, Bu. tidak ada. Tapi kalau kepala sekolah ada administrasinya. Karena masih menjabat sebagai struktural juga. Tapi sekarang kepala sekolah fungsional. Beda. Beda dengan tenaga kependidikan. Itu masuknya struktural. Punya anak buah. Tetapi guru kepala sekolah masuknya adalah fungsional, tidak punya anak buah. Jadi yang mengerjakan administrasi sendiri adalah Bapak Ibu sendiri. Yang melengkapi keadministrasian adalah Bapak Ibu sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum mengerti? Nah, setelah itu Bapak Ibu mengorganisasikan. Mengorganisasikan bagaimana? Melaksanakan kegiatan pembelajaran, mendistribusikan ilmunya, transfer knowledge kepada peserta didik. Itulah tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu. Dilihat dari fungsi manajemennya Bapak Ibu sebagai leadernya. Ya, Bapak Ibu memotivatornya, Bapak Ibu administrasinya sudah ya membuat RPP. Nah, Bapak Ibu mengorganisasikannya adalah mendistribusikan atau mentransfer knowledge kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau kurang paham? Nah, sudah Bapak Ibu bisa mengarahkan peserta didik. Actuating-nya Bapak Ibu mengarahkan peserta didik mau kemana. Jika peserta didik, otomatis tidak semua peserta didik itu ada yang yang baik, pasti ada yang nakal atau yang kurang baik ya. Yang itu attitude-nya kurang baik. Kenapa? Karena Bapak Ibu menyampaikannya atau tidak di dalam kelas peraturan-peraturannya. Ya, jika ada dia mungkin Bapak Ibu menjelaskan dari awal, seorang anak itu Bapak Ibu mengarahkan, menjelaskan dari awal dan diarahkan anak dari awal, insya Allah peserta didik Bapak Ibu itu akan baik-baik saja. Ya, dia pasti lupa, misalkan diajak atau apa ya wajar hal lupa, tetapi dibuat catatan buat Bapak Ibu ya di dalam apa terakhirnya controlling. Ya, pengawasan. Yang seorang guru itu lupa adalah pengawasan. Memberikan apa dengan cara nilai-nilai, misalkan dia yang rajin, harus diberikan nilai yang lebih baik daripada anak-anak yang standar, yang biasa. Nah, penilaiannya seperti apa ya tadi? Misalkan ada yang kesalahan ataupun dia berbuat tidak baik kepada Bapak Ibu, harus meng-coach, Bapak Ibu meng-coach. Coach itu bukan kepada karyawan, kepada guru juga meng-coach, coaching ya, coaching and mentoring. Bapak Ibu mementor ya, ya. Terakhirnya adalah controlling ya. Controlling Bapak Ibu apa? Dengan memberikan penilaian sikap, penilaian ulangan, penilaian tes semuanya Bapak Ibu ya. Terus formatnya juga dinilai semuanya penilaian. Ya, Bapak Ibu dinilai, bukan hanya penilaian tugas semuanya atau ujian, tetapi tingkah laku itu dinilai buat kedisiplinan seorang siswa peserta didik. Ya, penilaian terkadang itu lupa. Ingat Bapak Ibu, yang lupa dari Bapak Ibu adalah controlling. Dan Bapak Ibu juga sudah melaksanakan manajemennya seorang guru. Insya Allah sampai terakhir laporannya itu ada dalam Bapak Ibu. Seorang guru pekerjaannya itu-itu saja, benar nggak? Paling yang Benar, Bu. Bapak Ibu harus ditingkatkan itu adalah memperkaya ilmu pengetahuan. Ya, memperkaya materi dari tahun ke tahun, apalagi guru SD, SMP, SMA seperti itu. Tetapi yang harus ditambah adalah memperkaya. Contoh, memperkayanya apa? Sekarang udah era digital. Bapak Ibu jangan gaptek. Dan harus mengerti, memahami era digital ini. Bagaimana pembelajaran mengenai era digital. Ya, harus mengupdate ilmu-ilmunya, transfer knowledge walaupun peserta didiknya anak PAUD, anak SD, anak SMP, bukan anak kuliah tingkat tinggi, tetapi sekarang maaf ya, anak TK aja udah bisa main handphone. Ya enggak? Udah bisa. Udah misalkan dia sudah bisa baca, iya, benar, sudah Bu. bisa Semuanya. ngetik WA. Iya. Benar. Jadi Bapak Ibu jangan Sudah sampai bisa pegang laptop sendiri, Bu. Benar, sudah bisa pegang laptop sendiri, semuanya
Dan yang terakhir, pokoknya Bapak Ibu melaksanakan semua penilaian-penilaian dari awal sampai akhir, itu adalah controlling dari Bapak Ibu. Ya, pengawasan menjadi apa? Laporan dalam pembelajaran 1 semester Bapak Ibu. Itu adalah tugas dan pokok seorang guru. Ya, saya kok begitu, sebetulnya saya runut dari seorang guru sebagai leader, sebagai administrator, sebagai motivator, ya kan? Jadi Bapak Ibu, semua guru itu adalah guru semuanya. Kenapa Bapak Ibu guru dan dosen itu adalah fungsional? Karena dikerjakan dari pekerjaan awal terakhir laporan adalah sendiri. Tapi jika tenaga kependidikan itu karena dibantu oleh anak buahnya, itu namanya struktural. MN saya struktural karena anak buah saya banyak. Tetapi kalau saya sudah seorang dosen, saya sendiri. Kenapa seorang guru ataupun dosen itu pekerjaannya sendiri fungsional? Karena sebuah RPP, kalau Bapak Ibu dibantu sama staf Bapak Ibu atau anak buah Bapak Ibu, tidak sesuai dengan pembelajaran di kelas, apa Bapak Ibu mau terima? Kan yang mengendalikan kelas adalah Bapak Ibu sendiri. Yang memberikan penilaian adalah Bapak Ibu sendiri. Yang membuat presentasi menjadi baik, bahan ajar semua menjadi baik adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, yang mengetahui siswanya seperti di lapangan seperti apa adalah Bapak Ibu sendiri. Itu yang dikatakan sebagai fungsional. Ya, kenapa Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu seorang guru harus bisa mengarahkan. Itu yang dinamakan Bapak Ibu adalah seorang leader. Ya, bisa mengoverview semua kegiatan pembelajaran seperti itu. Ada lagi nggak yang mau sharing? Itu udah ya tupoksi tadi Mbak Nuriani ya. Gimana Mbak Nuriani? Nuriani yang nanya ya, Nur? Iya, Bu. Nur. Gimana Mbak Nuriani? Ya, sudah cukup, Bu. Ya, cukup. Kayaknya cukup jelas banget ya. Ada Ya, lagi Bu. nggak yang mau Sudah jelas ditanyakan? banget. Iya. Kenapa? Kalau misalkan pekerjaan Bapak Ibu sekarang ini yang sudah menjadi guru, itu bukan salah, tetapi harus lebih ditingkatkan. Saya berbagi karena kita sharing, ya. Kita sama-sama nantinya seorang guru. Maaf, Bapak Ibu belajar. Belum tentu nantinya guru akan menjadi guru. Walaupun nanti dosen, walaupun meningkatkan, itu tetap aja seorang guru, tetapi tingkatnya lebih tinggi. Gitu. Lebih tinggi. Tadinya guru, jadi dosen, konsultan. Kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa, ya. Kalau guru jadi guru SD, selamanya akan jadi guru. Tetapi kalau Bapak Ibu mau meningkatkan lebih tinggi, yang ada di tangan Bapak Ibu adalah yang merubahnya, perubahan itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Ya, semoga kita menjadi guru yang lebih tinggi. Ya, bisa jadi Bapak Ibu nanti jadi profesor, kita tidak tahu. Ya, kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kita buka dulu kameranya, kita foto bersama. Yang merubah semuanya adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi perubahan untuk kemajuan karir Bapak Ibu dalam pembelajaran adalah Bapak Ibu sendiri. Mohon maaf jika saya menggurui atau apa, tetapi saya hanya bisa memberi sharing. Terima kasih Bapak Ibu. Kita foto, buka kameranya. 1, 2, 3. Mana nggak ada nih kameranya? Aikal, Bu Ima. Saya udah buka kamera dari tadi, Bu. Ya, berarti emang sinyal saya error. Sinyal. 1, 2. Ya, maaf ya kalau misalkan nggak ada. Ya tunggu. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Ya, PPKN, STKIP, Kusuma Negara luar biasa. Tunggu sebentar. Ya, makasih ya Bapak Ibu. Selamat bertugas, Ya, Bu. selamat beraktivitas. Semoga sukses. Ya, Ya, Bu. Makasih banyak. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Itu. Ya.